Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab atau menanggapi satu permasalahan mengenai hibah, di mana ada seorang anak yang diberikan hibah oleh orang tuanya yang tanpa diketahui oleh keluarganya atau saudara-saudara yang lain. Nah, si penerima hibah ini sekarang meninggal dunia, kemudian saudara-saudara yang lain mempermasalahkan hibah itu. Kira-kira bagaimana hukumnya seperti itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hibah yang diberikan orang tua kepada anak tentu menjadi sah apabila memang sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Kita mengasumsikan bahwa hibahnya itu sah, di mana orang tua boleh saja menghibahkan kepada anak. Hibah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepada orang lain, kemudian dan hibah itu tidak bisa ditarik kembali. Kemudian diatur di dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam, di mana hibah itu sebanyak-banyaknya adalah 1/3. Nah, ini bagaimana ketika ada orang tua yang menghibahkan kepada anaknya tanpa sepengetahuan keluarga yang lain? Itu tidak ada masalah juga gitu. Yang penting aturan hibahnya terpenuhi, yaitu tadi misalnya penghibahannya sah, kemudian tidak lebih dari 1/3. Apabila lebih dari 1/3 dalam konteks ini, maka itu yang bisa digugat atau diminta kembali, dan mungkin untuk bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Nah, sekarang bahwa si penerima hibah ini sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana? Nah, ketika yang menerima hibah ini atau saudaranya meninggal dunia, maka harta hibah itu adalah menjadi harta waris yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Nah, apabila si ahli waris ini misalnya tidak punya anak, tapi masih ada orang tua, masih ada saudara, nah kita tetap akan menggunakan warisan Islam atau warisan perdata. Jika warisan perdata, maka kita lihat dulu bahwa di warisan perdata itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Golongan 1 ada suami, istri, dan anak. Kemudian golongan kedua ada orang tua, ada saudara. Kemudian golongan 3 ada kakek nenek, golongan 4 ada paman bibi. Nah, dalam konteks ini misalnya tadi yang menerima hibah tidak punya anak, artinya di golongan 1 berarti tidak punya anak dan tidak punya istri. Kemudian golongan 1 tidak ada. Kalau golongan 1 tidak ada, maka masuk ke golongan 2. Golongan 2 ada di siapa? Ada saudara kandung dan ada ayah. Nah, ada orang tua. Misalnya orang tuanya masih ada, kemudian saudaranya masih ada, maka harta hibah tadi yang sudah diberikan orang tua, kemudian dia meninggal dunia, maka dibagi kembali menjadi harta waris yang menerima orang tua dan saudara kandung, seperti itu. Nah, apabila dibagi secara waris Islami, misalnya tidak punya anak dan tidak punya istri, tentu akan kita lihat dulu ya di aturan di pasal Kompilasi Hukum Islam di pasal 174, di mana di situ apabila semua ahli waris ada, maka yang akan menerima warisan adalah ayah, ibu, janda, duda, dan anak. Jadi di situ tidak ada saudara, seperti itu. Nah, sekarang apabila memang tidak punya anak gitu kan, tidak punya anak, kemudian masih ada orang tua, maka orang tuanya bisa mendapatkan harta waris dari tadi yang menerima hibah yang meninggal dunia. Karena tidak punya anak dan tidak punya istri, maka anak ini tidak ada anak, maka saudara bisa dapat. Karena harusnya kalau ada anak saudara tidak dapat, karena itu menghijab saudara. Nah, kemudian
Kalau tidak ada anak maka bisa dibagikan kepada saudara, seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa hibahnya apabila sah menjadi sah, nggak ada masalah meskipun dari orang tua kepada salah satu anaknya tanpa persetujuan atau pengetahuan saudara yang lain. Yang penting tidak bisa melebihi dari sepertiga. Apabila melebihi dari sepertiga itu bisa digugat. Nah, kemudian kalau ini penerima meninggal dunia, itu menjadi harta waris yang dibagikan kepada ahli warisnya. Kita lihat dulu ahli warisnya siapa saja, akan dibagi secara perdata atau secara Islam. Terima kasih, kira-kira seperti itu tanggapannya, jawabannya. Silahkan follow TikTok ini dan subscribe di channel saya, STY Channel. Di situ banyak sekali informasi-informasi hukum yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.